Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Haji Pangestu dari jurusan Teknik Elektro kelompok RL28. Pada kali ini saya akan menjelaskan prosedur percobaan praktikum rangkaian listrik tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, sebelum kita memulai percobaan, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Hukum Ohm. Hukum aliran arus listrik dalam suatu rangkaian tidak berakhir pada alat listrik, tetapi melingkar kembali ke sumber arus. Pada dasarnya, alat listrik bersifat menghambat arus listrik. Hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan dapat diibaratkan seperti air yang mengalir pada suatu saluran. Orang yang pertama kali meneliti hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan adalah Georg Simon Ohm, seorang ahli fisika Jerman. Hubungan tersebut lebih dikenal dengan sebutan hukum Ohm. Setiap arus yang mengalir melalui suatu penghantar selalu mengalami hambatan. Jika hambatan listrik dilambangkan dengan R, beda potensial dilambangkan dengan V, dan kuat arus I. Hubungan antara R, V, dan I secara sistematis ditulis sebagai berikut. Yaitu kalau untuk mencari R, jadi rumusnya tegangan dibagi arus. Kalau kita ingin mencari V, berarti rumusnya kuat arus dikali dengan R. Nah, untuk hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff adalah dua persamaan yang berhubungan dengan arus dan beda potensial. Umumnya dikenal dengan tegangan dalam rangkaian listrik. Hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1845. Bunyi hukum Kirchhoff 1 menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Nanti saya akan jelaskan pada video percobaan. Nah, pada hukum Kirchhoff kedua menyatakan bahwa pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensial harus sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur percobaan. Nah, kita masuk ke percobaan. Pada percobaan ini, saya menggunakan aplikasi Livewire. Teman-teman bisa download di Google ataupun di Chrome. Bisa cari-cari. Nah, untuk percobaan pertama kita menentukan percobaan hubungan arus dan tegangan. Nah, rangkaian apa saja yang dipakai? Rangkaian pertama yang dipakai yaitu resistor. Terus habis itu ada ampere meter. Ampere meter terserah mau yang ini atau juga yang digital multimeter. Tapi pada kali ini saya menggunakan yang ampere meter ini. Kita rotasikan. Selanjutnya yaitu voltmeter untuk mengukur tegangan. Kita menggunakan yang ini. Setelah itu kita rangkai semuanya jadi satu. Satu lagi sama sumber arus DC yaitu baterai. Yang gitu saja kita rangkai. Nah, pada percobaan ini kita menggunakan baterai yang bervariasi, yaitu mulai dari 2 volt sampai dengan 20 volt. Berarti 10 kali percobaan dengan menggunakan baterai. Percobaan pertama kita menggunakan baterai 2 volt. Dan resistor juga diganti-ganti. Nilainya pada percobaan pertama ini kita menggunakan resistor yang 1 kilo ohm. Nah, langsung saja kita apply.
Nah, untuk tegangan bernilai 2 volt dan resistor 1 kilo ohm menghasilkan kuat arus sebesar 2 miliampere. Selanjutnya kita ganti ke 4 volt. Untuk tegangan 4 volt dan resistor 1 kilo ohm menghasilkan kuat arus sebesar 4 miliampere. Selanjutnya kita ganti lagi ke 6 volt. Nah, dapat kita lihat dengan tegangan 6 volt dan resistor 1 kilo ohm dapat menghasilkan kuat arus sebesar 6 miliampere. Nah, sekarang kita ganti yang 8. Untuk yang 8, tegangan 8 volt dan resistor 1 ohm menghasilkan kuat arus sebesar 8 miliampere. Selanjutnya kita ganti yang ke 10 volt. Nah, untuk tegangan 10 volt dan resistor 1 kilo ohm menghasilkan kuat arus sebesar 10 miliampere. Mengapa nilai 10 miliampere ini bisa terjadi? Kalau kita cari menggunakan rumus untuk mencari kuat arus yaitu V atau tegangan dibagi dengan resistor. Jadi 10 volt ini dibagi dengan 1. Dia hasilnya 10 ini, 10 miliampere. Nah, ini hasilnya akurat. Nah, untuk tegangan berikutnya saya tidak akan menjelaskannya lagi karena kalau dipaparkan sampai ke 20 volt, waktunya tidak akan cukup. Mungkin videonya akan terlalu panjang, mungkin teman-teman sendiri bisa mencobanya. Tapi nanti hasilnya saya akan lampirkan pada belangko percobaan. Selanjutnya kita menggunakan resistor yang bernilai 3 kilo ohm. Dengan tegangan kita mulai dari 2. Nah, untuk tegangan 2 volt dan resistor 3 ohm dapatkan hasil nilai 6,67 mikroampere, atau kalau dikonversi menjadi 0,666 miliampere. Selanjutnya kita ganti tegangan ke 4 volt. Nah, untuk tegangan 4 volt dan resistor 3 ohm dapatkan hasil kuat arus sebesar 1,33 miliampere. Sekarang kita ganti lagi menjadi 6 volt. Nah, untuk tegangan bernilai 6 volt dan resistor bernilai 3 ohm akan menghasilkan kuat arus sebesar 2 miliampere. Kita langsung saja ke percobaan yang misalkan kita langsung ke 4 ke 6. 6 udah 8 berarti. Nah, untuk tegangan 8 volt dan resistor 3 ohm didapatkan hasil kuat arus sebesar 2,67 miliampere. Kita coba saja langsung ke tegangan 20 volt karena kalau kita jelaskan satu video ini akan terlalu panjang. Nah, untuk tegangan 20 volt dan resistor 3 ohm akan menghasilkan kuat arus sebesar 6,67 miliampere. Nah, prinsipnya sama dengan yang tadi saya jelaskan. Untuk mencari kuat arus ini, rumusnya yaitu tegangan
tegangan 20 volt dibagi 3 ohm. Jadi hasilnya 6,66. Kalau di kalkulator 6,666. Mungkin kalau di sini dikonversi jadi dibuletin jadi 6,67. Sekarang kita masuk ke percobaan yang resistor dengan nilai resistor 5 ohm. Dengan tegangan 2 volt. Nah, untuk tegangan 2 volt dan nilai resistor 5 kilo ohm, dapatkan hasil kuat arus sebesar 400 mikroampere, atau kalau kita konversi ke miliampere menjadi 0,4 miliampere. Selanjutnya kita menggunakan tegangan ke 4 volt. Untuk tegangan 4 volt dan resistor 5 kilo ohm didapatkan nilai kuat arus sebesar 800 mikroampere, atau kalau kita konversi juga menjadi 0,8 miliampere. Selanjutnya kita ganti tegangannya ke 6. Nah, untuk tegangan 6 volt dan nilai resistor sebesar 5 kilo ohm dapatkan nilai kuat arus pada rangkaian sebesar 1,2 miliampere. Selanjutnya kita ganti lagi tegangan ke, langsung saja ke misalkan ke 12. Nah, untuk tegangan 12 volt dan nilai resistor 5 kilo ohm didapatkan nilai kuat arus sebesar 2,4 miliampere. Kita lanjut lagi, kita ganti tegangan lagi ke misalkan ke 16. 16. Nah, untuk tegangan 16 volt dengan resistor 5 kilo ohm didapatlah nilai kuat arus sebesar 3,2 miliampere ini. Dan kita ganti lagi ke 20 volt. Untuk nilai resistor 20 volt dengan untuk nilai tegangan 20 volt dan resistor 5 kilo ohm didapatkan nilai kuat arus sebesar 4 miliampere. Nah, ini untuk percobaan yang tentang hubungan arus dengan tegangan sudah selesai. Kita lanjut ke percobaan yang hukum Kirchhoff arus. Nah, kita masuk ke percobaan kedua, yaitu tentang hubungan Kirchhoff arus. Nah, pada kali ini kita akan membuktikan tentang hukum Kirchhoff 1 dengan percobaan ini. Nah, rangkaian yang digunakan yaitu pertama ada resistor sebanyak 3 buah. Kita rotasikan. Dan juga kita menggunakan ampere meter. Kita pindah ke atas. Dan juga kita menggunakan sumber arus baterai
dengan nilai 5 volt. Nah, langsung aja kita gabung nih rangkaian. Maaf, ini kebalik. Dan langsung saja kita rangkai-rangkaiannya. Nah, ini kita ada 3 resistor. Nah, percobaan pertama kita menggunakan resistor ini sebesar 1 kilo ohm, R2 nya sebesar 3 ohm, dan ini juga R3 nya 1 ohm. Nah, ini ada 3 ampere meter, 1, 2, 3. Nah, ini kita ibaratkan I1, ini I2, dan ini I3. Langsung saja kita apply. Bagaimana hasilnya? Nah, dapat kita lihat nih bahwa kuat arus yang masuk melalui suatu titik pertambangan dalam suatu rangkaian sama dengan arus yang keluar pada titik pertambangan tersebut. Jadi kalau kita jabarkan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Jadi arus yang masuk dengan arus yang keluar itu nilainya sama. Itu. Nah, selanjutnya kita ganti lagi resistor dengan menggunakan resistor pertama ini 2 kilo ohm. Ini 4 dan lagi 1 kilo ohm. Nah, untuk resistor pertama 2 kilo ohm, resistor kedua 4 kilo ohm, dan resistor ketiganya yaitu 1 kilo ohm, dapatlah nih kuat arus I1 sebesar 1,79, I2 yaitu 0,357 mA kalau kita konversikan ke mA. Selanjutnya yaitu I3 nya 1,43 mA. Selanjutnya kita ganti lagi resistor ke ini menjadi 1 ohm. Ini juga jadi 1, dan yang ini jadi 4. Nah, untuk percobaan dengan R1 menggunakan 1 kilo ohm, R2 nya 1 kilo ohm, dan R3 nya 4 kilo ohm, mendapatkan kuat arus I1 sebesar 2,78 mA, I2 nya 2,22 mA, dan I3 senilai 0,55 mA kalau kita konversi ke miliampere. Nah, percobaan selanjutnya yaitu dengan resistor pertama bernilai 2 kilo ohm, resistor kedua 2 kilo ohm, dan resistor ketiga 1 kilo ohm. Ini jangan ini ya, diabaikan saja nih. Ini anggap aja R1, ini R2, dan ini R3.
Kalau kita menggunakan R1 2 kilo ohm, R2 nya 2 kilo ohm, dan R3 nya 1 kilo ohm, didapatlah nih I1 sebesar 1,87 mA, I2 sebesar 0,624 mA, dan I3 1,25 mA. Selanjutnya percobaan dengan menggunakan R1 senilai 3 kilo ohm, R2 nya 2 kilo ohm, dan R3 nya 1 kilo ohm. Langsung saja. Nah, untuk hasil yang didapatkan pada I1 bernilai 1,36 mA, I2 nya 0,454 mA kalau kita konversikan ke miliampere. Nah, untuk I3 nya didapatkan 0,909 mA. Nah, jadi untuk percobaan hukum Kirchhoff arus ini sudah terbukti ya. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar pada suatu titik percabangan. Jadi I1 sama dengan I2 ditambah I3. Jadi jumlah arus ini tuh sama. Nah, gitu aja untuk percobaan hukum Kirchhoff arus. Selanjutnya kita ke percobaan hukum Kirchhoff tegangan. Ya, selanjutnya yaitu percobaan ketiga, yaitu hukum Kirchhoff tegangan. Nah, pada kali ini kita akan membuktikan hukum Kirchhoff tegangan atau hukum Kirchhoff 2 yang menyatakan bahwa pada setiap rangkaian tertutup jumlah beda potensial harus sama dengan 0. Nah, langsung saja kita melakukan percobaan. Rangkaian yang kita butuhkan yang pertama yaitu baterai, yang kedua resistor sebanyak 3 buah, kita rotasikan dulu. Selanjutnya yaitu voltmeter, juga sebanyak 3 buah. Ini juga kita rotasikan. Setelah itu kita tambahkan 1 buah ampermeter. Langsung saja kita susun rangkaiannya. Nah, voltmeter ini dipasang secara paralel dengan resistor. Karena kalau untuk mengukur tegangan kan harus tersusun secara paralel.
Nah, pada percobaan hukum Kirchhoff tegangan ini kita menggunakan resistor yang berbeda-beda. Pada percobaan pertama yaitu kita menggunakan resistor satunya 611. Nah, seperti ini. Lalu kita apply. Nah, kita amati berapa tegangan yang muncul pada masing-masing resistor. Untuk resistor 1 memiliki tegangan tegangannya belum kita ubah. Tegangannya kita pakai senilai 5 volt. Nah, setelah kita dapat pada R1 ini memiliki nilai 3,75 volt, untuk R2 senilai 0,624 dan untuk R3 senilai 0,624 volt. Ini bila kita jumlahkan antara tegangan di R1, di R2, dan di R3 ini sama dengan sumber arus yang sini. Jadi dia terbukti ya bahwa yang pada setiap rangkaian tertutup jumlah beda potensial harus sama dengan 0. Jadi ini jumlah ini sama dengan jumlah ini. Selanjutnya kita menggunakan resistor R1 senilai 5 kilo ohm, R2 nya 2 kilo ohm, dan R3 1 kilo ohm. Nah, kita dapat nih nilai V di R1, V di R2, dan V di R3. Tegangan di R1 bernilai 3,12 volt. Nah, dan tegangan di R2 bernilai 1,25 volt. Tegangan di R3 bernilai 0,624 volt kalau kita konversikan ke volt. Dan untuk kuot arusnya bernilai 0,24 mA kalau kita konversikan ke miliampere. Setelah kita dapat untuk tegangan di R1 bernilai 3,57 dengan resistor 5 kilo ohm. Untuk tegangan R2 bernilai 0,714 volt dengan resistor 1 kilo ohm, dan R3 V di R3 bernilai 0,714 volt dengan resistor 1 kilo ohm dan menghasilkan kuot arus sebesar 0,714 mA. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana nilai-nilai ini bisa didapatkan menurut perhitungan. Nah, di sini kan ada 3 resistor yang disusun secara seri. Pertama kita mencari kuot arus dulu. Dari mana kuot arus ini didapatkan? Rumus kuot arus yaitu tegangan dibagi resistor. Nah, tegangan kita pakai yang 5 volt dan resistornya kita pakai R total. Karena resistornya ini tersusun secara seri, tinggal kita jumlahkan saja. Jadi R totalnya sama dengan 7. Jadi kalau kita ingin mencari kuot arus, rumusnya V per R, berarti 5 dibagi R total dari ini 7. Jadi 5 dibagi 7 adalah 0,714 mikroampere. Nah, dan untuk mencari V1, V2, dan V3, yaitu rumusnya I dikali R. Rumus V itu kan I kali R. Berarti kalau untuk V1, untuk mencari V1, berarti rumusnya I dikali R1. Kita dapat nih I-nya 0,714. Nah, dikali dengan R ini 5. Dapatkanlah hasil jadi 3,57. Nah, untuk R2 juga sama nih. Kita mendapatkan I-nya sebesar 0,714 mA. Kita kali ini dengan R untuk mencari tegangan. Jadi hasil yang didapatkan 0,714 volt. Dan untuk R3 juga sama. Tinggal kita kali antara I kali R. Berarti 0,714 dikali 1. Didapatlah hasil 0,714 volt. Mungkin cukup sekian praktek prosedur percobaan praktikum rangkaian listrik
tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Saya Bayu Aji Pangestu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.